Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Ngabar TV yang berbahagia, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmat yang banyak bagi kita, sehingga pada kali ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Ngabar TV rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti jejak syaitan dalam mencari rezeki. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Pemirsa Ngabar TV rahimakumullah, ayat di atas Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran, sebuah perintah bahwa kita ini harus makan dengan makanan yang halal lagi baik, makanan yang halalan thayyiban. Untuk itu tentu kita harus bekerja, harus berusaha untuk mendapatkan penghasilan. Kenapa harus bekerja? Karena tentu tanpa bekerja, tanpa mendapatkan penghasilan, kita akan sulit untuk memilih mendapatkan makanan yang halal dan thayyib. Maka dari itu Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu bekerja selagi dia mampu. Bekerja, beraktivitas untuk mendapatkan penghasilan. Sekali lagi, karena dengan penghasilan itu kita akan bisa memilih makanan yang halal, makanan yang baik, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Pemirsa TV Ngabar yang berbahagia, maka sungguh Islam sangat menganjurkan sekali lagi untuk bekerja, untuk beraktivitas, dan Islam mendudukan bekerja adalah sebagai kedudukan yang cukup tinggi, sama dengan jihad fi sabilillah. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa pada suatu hari Abu Hurairah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah seorang pemuda dari lembah sebelah. Maka Abu Hurairah dan kawan-kawan pun berkata, semoga kekuatan yang ada pada pemuda ini, kerajinan yang ada pada pemuda ini
bisa menjadi jihad fisabilillah bagi dia. Maka begitu Rasul mendengar apa yang disampaikan oleh sahabatnya ini, Rasul pun berkata, apakah engkau nyangka, apakah kau kira bahwa syahid fisabilillah itu hanya karena mati dalam perang? Maka selanjutnya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa bekerja, mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tua itu adalah fi sabilillah. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu juga fi sabilillah. Jadi jelas sekali bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja dan tentu tidak bermalas-malasan selagi dia masih mampu bekerja. Pemirsa Abad TV yang berbahagia, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya salah seorang dari kalian mengambil seutas tali, pergi mencari kayu bakar dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu adalah lebih baik, sekali lagi lebih baik daripada meminta-minta yang kadang orang memberi dan kadang juga tidak memberi. Jadi jelas sekali bahwa bekerja adalah sangat dianjurkan dalam Islam selagi dia mampu untuk beraktivitas mencari penghidupan agar mendapatkan sekali lagi makanan yang halalan thayyiban. Pemirsa Abad TV rahimakumullah, dari sekian profesi bekerja, ada salah satu yang Rasulullah SAW menganjurkan. Ada banyak keterangan dari hadis ataupun ayat Al-Quran bahwa profesi yang mulia itu adalah berdagang. Berdagang sangatlah dianjurkan dalam Islam, karena mungkin kedudukan dagang adalah sangat penting dalam struktur sosial bermasyarakat. Rasulullah SAW pernah menyampaikan gini, At-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin was-suhada. Pedagang-pedagang yang jujur dan dapat dipercaya kelak besok di akhirat bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Sungguh ini merupakan martabat yang tinggi dalam Islam, bersama para nabi, bersama para syuhada. Untuk itu perlu kita terinspirasi bagaimana supaya kita dapat menjadi tajir yang soduk, tajir yang sodukul amin, tajir yang dapat dipercaya, tajir yang jujur dan dapat dipercaya. Oleh karenanya dalam perdagangan, dalam jual beli dalam Islam, tidaklah seharusnya hanya mengejar keuntungan belaka, hanya mengejar laba yang sebanyak-banyaknya, tapi tentu di sana ada etika dalam berdagang. Salah satunya adalah satu, tidak boleh curang.
Ini penting sekali, tidak boleh curang, mencurangi timbangan ataupun mencurangi takaran. Karena itu sangat merugikan bagi konsumen, bagi pembeli. Kedua, tidak boleh menutupi barang dagangannya dari pembeli. Ada cacat, ditutupi, ada kekurangan, ditutupi. Disinilah seorang pedagang dituntut untuk jujur. Sekali lagi, pedagang dituntut untuk jujur. Jelek dikatakan jelek, baik juga dikatakan baik. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Beliau berjalan-jalan di sebuah pasar. Dia mendapati tumpukan makanan, bahan makanan. Lalu tangan beliau masukkan ke dalam makanan yang dalam. Ternyata itu basah. Sementara yang di atas kering. Kelihatannya seorang pedagang ini ingin mengelabui pembeli. Dia menutup dagangan yang basah dengan dagangan yang kering. Itu yang pernah didapati oleh Rasulullah SAW. Karena ternyata tujuannya hanya untuk mengelabui pembeli, tidak jujur, maka sabda Rasulullah SAW, "Man ghassa falaysa minna." Siapa yang menipu bukan dari golonganku. Menipu sangat dilarang dalam berdagang. Tegas Rasulullah sampaikan, "Man ghassa falaysa minna." Siapa yang menipu bukan dari golonganku. Etika yang ketiga adalah seorang pedagang harus menjelaskan sejelas-jelasnya kekurangan dan kelebihan dari dagangannya. Ini sekali lagi dituntut sebuah kejujuran, kebesaran hati untuk menyampaikan kekurangan dan kelebihan. Yang umum berlaku biasanya adalah hanya menyampaikan kelebihan-kelebihannya saja, dan sedikit sekali yang mau menyampaikan kekurangan, sehingga tidak adil dan tidak adil. Maka kejujuran adalah modal yang utama bagi seorang pedagang. Etika yang keempat adalah menghindari banyak sumpah. Rasul pernah menyampaikan memang banyak sumpah itu bisa memperlancar dagangan. Tapi Rasul pernah menyampaikan juga bahwa dengan banyak bersumpah itu akan menghilangkan keberkahannya. Pemirsa Amper TV rahimakumullah. Jadi bisa saya simpulkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memakan makanan yang halal lagi thayyib, baik. Untuk mendapatkan itu kita harus bekerja, dan bekerja yang utama, bekerja yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita adalah dengan berdagang. Pedagang yang jujur, as-saduq at-tajirus saduqul amin, ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Pedagang yang jujur dapat dipercaya kelak bersama para nabi, para orang-orang yang jujur, dan para syuhada.
Untuk itu, mari andaikan suatu saat kita memilih untuk berprofesi sebagai pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Insya Allah dengan kejujuran itu, keberkahan dan keselamatan kehidupan baik dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.